Waktu kita mau ngambil keputusan, pikirin apakah itu bermanfaat buat orang banyak. Kita harus mengutamakan nggak cuma kepentingan diri kita sendiri, kita juga harus mikir dampaknya buat orang lain di sekitar kita. Apa dampaknya buat keluarga kita? Filipi 2:4 bilang ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Waktu kita mau bikin keputusan apapun, pasti kan kita mikir manfaatnya untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terutama keluarga kita. Kita harus mikir dampaknya. Seringkali orang begitu egois ngambil keputusan. Ya terserah saya yang akan ngadepin. No, kalau kita bikin keputusan, yang ngadepin bukan cuma kita. Contoh, kita nggak mau jaga kesehatan, kita nggak mau jaga makan. Jangan terlalu egois, karena dampaknya itu bukan cuma kita sendiri yang ngerasain, tapi keluarga kita, pasangan kita yang harus merawat kita waktu sakit, mereka juga harus dipikirin. 1 Korintus 10:24 bilang gini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Keputusan apapun yang kita buat dalam hidup kita nggak boleh selfish, karena tindakan kita, keputusan kita akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang cerdas, tapi mereka nggak mikir apakah karya mereka itu menguntungkan orang banyak, menguntungkan bangsa. Seringkali orang cuma cari untung buat diri sendiri, yang penting dia kaya, tapi dia nggak peduli apakah produk yang dia jual meracuni masyarakat. Harusnya kita mikir, apapun yang kita buat dalam hidup ini, buahnya harus baik, bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk masyarakat luas tentunya. Terlalu egois kalau kita hanya mikir kepentingan diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri. Ada orang yang pakai uang sembarangan, lalu ketika ditegur sama orang tuanya, dengan sombong berkata, terserah saya, uang saya, hasil kerja saya. Tapi ketika dia susah, saya mau tanya, larinya kemana? Jangan lagi susah nyusahin keluarga, lagi senang lupa. Besar kecilnya hidup kita tidak diukur dari nilai kekayaan, tapi dari seberapa besar manfaat hidup kita bagi hidup orang banyak. Percuma kalau kita kaya tapi kita nggak guna. Markus 4:31 bicara soal hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bicara soal gini, hal yang dari kerajaan sorga itu dimulai dari kecil, tapi akan tumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Kalau kita hanya fokus hidup buat diri kita sendiri, berarti kita nggak menghidupi prinsip kerajaan Allah. Justru hidup kita, sukses tidaknya hidup kita tuh nggak diukur dari kekayaan kita, tapi seberapa banyak manfaat yang kita bisa berikan untuk hidup orang banyak. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.